materi pertama yaitu definisi aset tetap. Dalam SKA etap yang diatur oleh IAI, aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. SAK menggunakan istilah aset tetap, tetapi dalam perpajakan tidak menggunakan istilah aset tetap. Istilah yang digunakan SKA emang berbeda dengan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perpajakan. Materi selanjutnya yaitu perolehan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang telah terjadi pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan. Jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SKA etap. Biaya tersebut seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya masuk, pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan, dan lain-lain ditambahkan ke dalam harga perolehan. Sementara setiap potongan dagang dan rabot dapat dikurang dari harga perolehan. Dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Sewa akuntansi. Dalam SKA etap yang diatur oleh IAI, klasifikasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasi sebagai sewa pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substantif seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Yang kedua, sewa operasi. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi apabila dalam sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Yang ketiga, transaksi jual dan sewa balik. Transaksi jual dan sewa balik harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual harus diakui dengan keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditanggungkan harus dilakukan secara profesional dengan beban penyusutan aset sewaan, atau apabila termasuk jenis sewaan pembiayaan atau sewa proporsional dengan beban sewa. Selanjutnya, sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa pembiayaan, nilai tunai dari seluruh pembiayaan sewa ditambah nilai residu atau harga opsi yang harus dibayar oleh lisi pada akhir masa sewa. Yang kedua, tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembiayaan sewa adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa. Yang ketiga, sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan untuk aset sewaan berdasarkan umur manfaat aset sewaan dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan dalam setiap periode akuntansi. Yang keempat, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lisi akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan harus disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewaan dengan umur manfaat aset sewaan. Yang terakhir, apabila aset sewaan dibeli sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara pembiayaan yang dilakukan dengan sisa kewajiban diakui sebagai keuntungan dan kerugian pada periode terjadinya. Selanjutnya, sistem penilaian persediaan. Menurut Wick dan Kwok, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas specific identification method, yang kedua cost for method, first in first out, FIFO dan average cost, yang ketiga estimasi persediaan, gross profit method, dan retail inventory method. Selanjutnya, persediaan akuntansi dalam perpajakan.
Dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, setiap pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem pencatatan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan konsisten dan taat asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Yang kedua, sistem perpetual tidak menggunakan cara penaksiran dalam menghitung nilai persediaan. Bahkan pemeriksaan mesti digunakan sebagai pelengkap. Dengan demikian, sistem ini tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Cara yang tidak sesuai dengan prinsip perpajakan adalah apabila persediaan dinilai berdasarkan penaksiran atau perkiraan. Penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP hanya boleh dilakukan dua cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu metode rata-rata, metode mendahulukan persediaan yang dapat diterima, dan pemilihan metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. Artinya, sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Metode rata-rata mudah diterapkan objek dan tidak dapat dimanfaatkan untuk manipulasi laba. Dalam metode FIFO, perusahaan juga tidak dapat memanipulasi laba dan mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya berjalan, tetapi kelemahannya yaitu biaya berjalan tidak dapat ditandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi. Ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PHK-PK harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Penilaian persediaan akhir tidak boleh dihitung dengan asumsi seperti menggunakan metode gross profit method dan retail inventory method, melainkan sesuai dengan penilaian persediaan dengan dasar nilai perolehan melalui metode average atau metode FIFO. Sekian video presentasi dari saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.